Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya Bapak Hilman Farizi akan menerangkan untuk pertemuan selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang utang pajak dan juga tarif pajak ya. Nah, jadi di dalam kadang kan kita kalau membayar pajak kan itu wajib, tapi kadangkala dalam pembayaran pajak itu pasti ada wajib pajak yang mungkin pembayarannya itu telat atau apa, jadi dia mempunyai semacam utang pajak dan utang pajaknya itu harus dibayarkan. Jadi maksud dari utang pajak itu seperti apa, lalu maksud dari tarif pajak itu seperti apa, kita langsung saja bahas pada slide berikutnya. Lalu timbulnya utang pajak itu karena apa? Mengapa sih kok bisa timbul utang pajak? Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini sebelum mengetahui lebih lanjut lagi apa sih yang bisa memicu timbulnya utang pajak, jadi saya akan menerangkan dulu tentang pengertian utang pajak. Nah, jadi utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Jadi di dalam maksudnya dalam utang pajak ini bisa diartikan juga bahwa wajib pajaknya itu adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perpajakan, dan biasanya itu sudah ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk di dalamnya ada pemungutan pajak dan juga pemotongan pajak tertentu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini jadi pemicu utang pajak itu ada dua, yaitu yang pertama adalah kondisi material dan yang pertama kondisi material dan yang kedua adalah kondisi formil. Kita bahas dulu yang kondisi material. Nah, untuk hal ini utang pajak itu bisa muncul karena apa? Karena adanya peraturan perundang-undangan. Contohnya misalkan kondisi material yang bisa memicu adanya utang itu adalah pihak wajib pajak misalkan kan memperoleh hadiah undian. Nah, kemudian atau mendirikan suatu bangunan, terus melakukan kegiatan ekspor impor sampai dengan mempunyai tanah ataupun bumi serta bangunan yang mampu menghasilkan pendapatan. Jadi itu bisa masuk dalam kondisi material untuk pajak atau dia dikenakan pajak. Nah, seperti kayak rumah kan juga bisa dikenakan pajak, termasuk dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian untuk kondisi formil, maksudnya itu pada kondisi ini utang pajak itu bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan surat ketetapan ya. Terus jumlah nominalnya juga sudah ada yang menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau telah ditetapkan oleh pajak. Contohnya misalkan dari kondisi ini itu adalah kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan ya atau PBB, itu kantor pelayanan pajaknya akan menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi nominal pajaknya setiap tahunnya, yang utang pajaknya setiap tahunnya itu berapa, seperti itu. Jadi sebagai misalkan kita ya atau kalian sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar itu harus jadinya tidak menghitung lagi pajak terutangnya itu seperti apa, dan kalian harus membayar PBB itu berdasarkan surat yang sudah ditetapkan oleh kantor pelayanan pajak atau yang disebut juga KPP. Seperti itu. Sampai ini sudah jelas atau apa masih kurang ya? Kalau masih kurang jelas bisa langsung saja di komen ataupun nanti di email. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah sifat utang pajak. Nah, sifat utang pajak ini ada 4. Jadi yang pertama, utang memiliki sifat paksaan. Maksudnya yang bisa dilakukan melalui surat paksa sampai pemberitahuan melakukan penyitaan. Kalau sampai melakukan penyitaan itu mungkin nanti ada semacam kayak stiker atau label yang menyatakan bahwa bangunan ini disita oleh
ini atau disita oleh KPP seperti itu. Seperti halnya kalau di bank, kalau misalnya kita tidak bisa membayar kewajiban utang kita kepada bank sampai misalkan jaminannya itu adalah sertifikat rumah atau jaminannya rumah, pasti kalau tidak bisa membayarkan otomatis rumah itu akan disita oleh pihak yang memberikan pinjaman. Yang kedua adalah wajib pajak yang terutang bisa menunjuk orang lain untuk bisa melunasi hutangnya. Misalkan bisa ditunjukkan oleh kepada saudaranya atau kepada orang yang dipercaya untuk membayarkan pajaknya, utangnya pajak tersebut. Kemudian utang bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Kemudian yang keempat, sifat utang pajaknya itu bisa dilakukan tindakan penyanderaan dan juga pencegahan untuk keluar dari zona wilayah Indonesia dalam waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Selanjutnya, nah, dasar hukum untuk utang pajaknya itu ada dua, yaitu hak untuk melakukan kegiatan penagihan utang, termasuk di dalamnya ada bunga, denda, kenaikan, dan juga biaya penagihan pajak yang dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun lamanya semenjak penerbitan surat tagihan pajak dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kadaluarsa penagihan pajak seperti yang sudah tertuang dalam ayat 1 tertangguh jika dikeluarkan surat pajak dan dilakukan tindakan penyidikan pidana di bidang perpajakan. Oke, kita langsung saja. Lalu berakhirnya utang pajak itu bagaimana ya? Nah, utang pajak itu akan berakhir atau terhapus jika ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran. Pastinya utangnya itu bisa dihapus karena pembayaran pajaknya itu dilakukan pada kas negara atau sudah dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah kompensasi. Maksudnya di kompensasi ini, jadi suatu pihak itu bisa dibebaskan dari jerat utang karena adanya kompensasi. Maksud kompensasi itu adalah keputusan yang ditunjukkan pada wajib pajak yang mempunyai tagihan di luar pajak yang tidak diperkenankan dari hasil bruto. Contohnya misalkan itu ada contoh dividen atau pemberian laba yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemilik polis atau pemilik asuransi tersebut, dan biayanya itu dibebankan ataupun dikeluarkan untuk keperluan pribadi para pemilik saham. Jadi kompensasi itu hanya bisa terjadi jika wajib pajaknya mempunyai tagihan dalam bentuk kelebihan pembayaran pajak. Jadi kelebihannya itu bisa untuk menghapus atau bisa membayarkan pajaknya yang utang itu berapa gitu. Maksudnya seperti itu. Maksudnya bisa mengkelopi istilahnya, melunasi dari utang pajaknya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kadaluarsa pajak. Jadi maksudnya ini adalah kadaluarsa kan adalah suatu kondisi yang mana masa penagihan pajaknya itu sudah melampaui waktu surat keputusan atau surat utang pajaknya tersebut atau masa pajaknya tersebut. Jadi dalam kondisi kadaluarsa pajak ini umumnya itu sudah tertulis kepastian secara hukum yang membahas tentang kapan utang itu tidak bisa ditagih lagi. Jadi kondisinya ini maksudnya ditangguhkan jika sudah dikeluarkan surat teguran atau surat paksa untuk melunasi utang tersebut. Jadi misalnya sudah ada, nanti bisa ditangguhkan ketika sudah membayar pajak utang tersebut. Kemudian yang keempat adalah pembebasan. Jadi kalau utang pajak kan tidak bisa berakhir begitu saja, namun bisa ditiadakan oleh suatu pihak. Maksudnya bagaimana? Jadi pembebasan ini itu umumnya tidak diberikan pada pokok pajaknya, namun pada sanksi administrasinya, membayar administrasinya saja. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan, yaitu dari sifat penghapusan ini hampir sama dengan pembebasan, namun diberikan pada pihak wajib pajak.
Jadi penghapusan utangnya itu atas kewajiban pajak disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak ataupun kematian. Jadi misalkan ada seseorang wajib pajak itu meninggal, nah otomatis ketika sudah melakukan ada mungkin tunggakan dari pembayaran utang pajak, nanti otomatis kalau yang wajib pajaknya itu meninggal akan otomatis dihapus untuk utang pajaknya, seperti itu. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya ini adalah tentang tarif pajak. Jadi untuk menghitung besarnya pajak terutang itu diperlukan dua unsur ya. Jadi yang pertama ada tarif pajak dan juga yang kedua adalah dasar pengenakan pajak. Nah, tarif pajaknya ini bisa berupa angka atau persentase tertentu. Jadi bisa mungkin presentasinya mungkin dalam bentuk persen 10%, 20%, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis tarif pajak ya. Jadi tarif pajak ini ada 4. Yang pertama adalah tarif tetap, terus yang kedua adalah tarif proporsional, yang ketiga adalah tarif progresif, dan yang keempat adalah tarif degresif. Jadi di sini itu ada tarif-tarifnya ya, tarif pajak dalam hal jenis tarifnya itu apa aja, terus nanti mungkin contoh dari tarif tetap itu seperti apa, nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Baik, langsung saja tarif pajak ya, tarif pajak tetap. Nah, tarif pajak tetap itu adalah tarif berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pajak. Jadi oleh karena itu besarnya pajak dinamakan pajak terutang tetap. Misalkan ini dicontoh di tabel ini ada yang nomor 1 dasar pengenaan pajaknya sebesar 1 juta, kemudian tarif pajaknya sebesar 6.000. Terus ini ada 2 juta, tarif pajaknya 6.000 juga. Ini biasanya bisa ditemukan pada biaya materai. Biaya materai sekarang dulu kan 6.000, kalau sekarang 10.000. Jadi misalkan dalam suatu perjanjian itu ada perjanjian untuk piutang ya, utang piutang. Jadi utang piutang atau melakukan pinjaman, misalkan dalam surat pinjamannya itu di MOU-nya itu ada pinjaman sebesar 50 juta. Nah, untuk melakukan perjanjian pinjaman itu kan pasti akan ada untuk perjanjian antara dua belah pihak satu dan juga pihak kedua. Jadi untuk mungkin hitam di atas putih dan juga konsekuensinya untuk membayar, terus untuk kalau misalkan telat pembayarannya itu seperti ini kan ada konsekuensinya. Jadi untuk dilakukan dengan menggunakan biaya materai yang itu merupakan pajak atau tarif pajaknya sebesar 10.000 kalau sekarang, seperti itu. Baik, selanjutnya jadi di sini kan ada sebesar 20 juta juga tarif pajaknya 6.000, maksudnya tarif pajaknya itu tetap. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah tarif proporsional. Nah, tarif proporsional ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Di sini maksudnya itu adalah misalkan objeknya tuh ada banyak, itu presentasinya tetap. Nah, misalkan contohnya itu ada pajak PPN pertambahan nilainya itu 10%, jadi nanti barangnya berapapun nanti juga nilainya juga tarif pajaknya 10%. Kemudian ada PBB, misalkan bangunannya itu ada 2, nanti pajaknya juga kenanya adalah 0,5% misalkan, jadi nanti kenanya juga 0,5%, seperti itu. Nah, ini di sini kan ada 1.000, nanti 10%-nya berapa, 100, misalkan ada berapa banyak juga bisa dikalikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tarif progresif. Nah, tarif progresif ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Jadi misalkan di sini itu kalau di Indonesia itu kalau di tarif progresif itu diterapkan pada pajak penghasilan atau PPh. Jadi misalkan wajib pajaknya itu ada
kena pajaknya. Contohnya saya tahu itu ada misalkan sampai 50 juta itu nanti tarifnya ada 5%. Kemudian apa namanya, misalkan antara 50 sampai 250 juta nanti pajaknya adalah 5% pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi penghasilannya maka semakin tinggi pula pajak tersebut, persentase pajak tersebut. Terus misalkan 250 sampai 500 juta nanti otomatis tarif pajaknya juga naik lagi, mungkin sebesar 20% atau sebesar 25%. Atau mungkin penghasilannya itu lebih dari 500 juta, tarif pajaknya mungkin bisa sampai 30%. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Lalu di sini tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini salah, maaf ya ini. Kalau tarif pajak degresif itu tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, di sini yang saya sudah contohkan ini kan ada dasar pengenaan pajaknya itu 50 juta. Nah, tarif pajaknya sebesar 30%. Kemudian 100 juta kan otomatis biasanya kan kalau progresif kan naik, tapi di sini ada turun menjadi 20% dan seterusnya seperti itu. Ini tarif degresifnya. Nah, ini terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya. Untuk minggu depannya mungkin mulai ada tugas untuk perpajakan retailnya, dan untuk kemudian materi mata kuliah capital budgeting mungkin hari Minggu saya akan up untuk video pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.